Halo sahabat Weekly, akhir hidup Phoebe Handsjuk, seorang gadis berusia 24 tahun asal Australia, diselimuti banyak misteri. Pihak berwenang sangat yakin bahwa kejadian yang aneh itu terjadi karena ulah Phoebe sendiri. Tetapi keluarga Phoebe sangat yakin bahwa di balik kepergian Phoebe yang begitu mendadak ada sebab lain yang gagal diungkap oleh pihak berwenang saat itu. Apakah bundir ataukah ulah orang lain? Berikut kisahnya. Sejak kecil, Phoebe memiliki jiwa yang bebas dan sangat kreatif. Phoebe mencintai dunia seni, itu sebabnya dia ingin berkarir di bidang seni. Bermain piano, melukis, dan menulis puisi menjadi kegemarannya. Phoebe senang menorehkan kuasnya dalam buku harian dengan rangkaian puisi yang diciptakannya. Selain seni, kecintaannya pada keluarga membuat hubungan Phoebe sangat dekat dengan ayah, ibu, serta kedua adik laki-lakinya. Sehingga ketika suatu hari ayah dan ibunya memutuskan untuk bercerai, Phoebe tak sanggup menerima kenyataan yang begitu pahit. Dia menderita depresi dan menenggelamkan dirinya pada obat dan minuman. Sudah 2 tahun, Phoebe yang saat itu berusia 24 tahun menjalin hubungan dengan kekasihnya Anthony Hempel, seorang pria berusia 43 tahun yang berprofesi sebagai promotor untuk acara-acara musik. Anthony Hempel bukan orang sembarangan. Dia berasal dari keluarga terpandang. Ayahnya adalah mantan hakim pengadilan tinggi di Australia, sedangkan ibu tirinya adalah seorang hakim juga. Pada awalnya, perbedaan usia 20 tahun di antara Phoebe dan Anthony tidak menjadi masalah. Namun, semakin lama menjalani hubungan dengan Anthony, Phoebe semakin merasa tidak bahagia. Dia seringkali merasa tidak cukup baik untuk Anthony. Karir dan usaha Anthony terbilang cukup sukses, sedangkan Phoebe masih baru mulai merintis karirnya. Hal itu membuat Phoebe tidak percaya diri. Phoebe juga merasa posisinya dalam hubungan itu tidak adil karena usianya yang jauh lebih muda dari Anthony. Seringkali, Phoebe merasa Anthony bersikap menggurui dan mendikte hanya karena menganggap Phoebe belum berpengalaman tentang kehidupan. Semua perasaan itu dikeluhkan Phoebe pada ibu dan psikiaternya. Begitu juga tentang niatnya menyudahi hubungannya dengan Anthony. Hingga 6 minggu sebelum kejadian, sebanyak 4 kali, Phoebe keluar dari apartemen mewah milik Anthony yang selama ini mereka tinggali bersama. Namun, pria berumur itu selalu berhasil membujuk Phoebe kembali. Apartemen mewah yang terletak di kawasan mewah di jalan utama kota Melbourne menjadi satu-satunya saksi bisu apa yang terjadi pada Phoebe di hari terakhir hidupnya. Pada tanggal 2 Desember tahun 2010, sekitar pukul 11:44 siang, alarm kebakaran di apartemen Anthony berbunyi. Saat itu, Phoebe tampak keluar dari gedung apartemen membawa anabulnya. 6 menit kemudian, CCTV apartemen kembali merekam Phoebe berjalan masuk ke dalam gedung bersama anabulnya. Itulah terakhir kali Phoebe terlihat dalam keadaan hidup. Sekembalinya ke apartemen, Phoebe kemudian minum obat untuk menenangkan diri setelah bertengkar dengan Anthony tadi pagi. Sebanyak 27 kali miss call Anthony tidak mendapat respon dari Phoebe. Hingga menjelang malam, Anthony pulang kerja dan menemukan apartemennya dalam keadaan sangat berantakan, sedangkan Phoebe tidak terlihat di sana. Keberadaan Phoebe diketahui sekitar pukul 7 malam, ketika seorang resepsionis apartemen menemukan tubuh Phoebe dalam ruangan pusat pembuangan sampah gedung apartemen itu.
Kepada para petugas yang datang ke lokasi kejadian, Anthony mengatakan bahwa Phoebe memang menderita depresi dan memang sering menenggelamkan diri dalam minuman. Pernyataan Anthony itu memberikan kesan seolah kekasihnya memiliki dorongan untuk melakukan bunuh akibat depresi. Dan tampaknya pernyataan itu berhasil mempengaruhi penilaian polisi atas apa yang terjadi hingga menggiring mereka menarik kesimpulan bahwa Phoebe memang melakukan bunuh. Begitu juga dengan tim forensik yang seharusnya lebih detail dalam melakukan investigasi. Namun, mereka juga mengambil kesimpulan yang mendukung pernyataan Anthony itu. Dalam laporan penyelidikannya, tim forensik menuliskan sebagai berikut. Di malam kejadian, Phoebe mengkonsumsi minuman dalam jumlah 3 kali lebih tinggi dari batas normal dan juga mengkonsumsi obat untuk menenangkan dirinya. Akibatnya, Phoebe berada dalam kondisi setengah sadar, lalu kemudian berjalan keluar apartemen dan menuju ke lantai 12 di mana saluran pembuangan sampah berada. Phoebe kemudian memutuskan untuk membuka pintu saluran, kemudian memanjat naik ke dalam pipa saluran sampah, lalu meluncur ke bawah sejauh 40 meter. Kemudian berakhir dalam tong sampah besar yang berada di ruangan pusat pembuangan. Saat mendarat, Phoebe diperkirakan masih selamat, hanya menderita patah di kaki kanannya. Phoebe bahkan sempat berusaha mencari jalan keluar untuk meminta bantuan dengan cara menggeret tubuhnya. Hal itu dibuktikan dengan ditemukannya pola seretan pada lantai. Namun sayangnya karena luka yang dialami sudah terlalu parah hingga Phoebe akhirnya menyerah tak jauh dari pintu keluar. Tubuhnya ditemukan oleh resepsionis apartemen dalam kondisi yang sangat menyedihkan. 2 bulan setelah kejadian, hakim di persidangan setuju dengan hasil penyelidikan dari tim forensik. Pengadilan pun akhirnya menyatakan kasus Phoebe itu sebagai akibat dari usaha bunuh, dan kasus itu dinyatakan selesai, kemudian ditutup. Saat itu, tidak ada yang menghiraukan kekecewaan keluarga Phoebe. Pernyataan mereka yang tidak percaya bahwa Phoebe akan mengambil jalan pintas tidak mendapat tanggapan berarti. Seolah semua sudah setuju dengan kesimpulan tim forensik. Hingga suatu hari kakek Phoebe bersama seorang rekannya mantan hakim di Melbourne melakukan penyelidikan sendiri untuk membuktikan cucunya tidak melakukan apa yang dituduhkan. Sebagai seorang pensiunan detektif, kakek Phoebe merasa pihak kepolisian mengabaikan banyak hal saat penyelidikan berlangsung. Tidak dilakukan simulasi atau reka ulang untuk membuktikan memang benar Phoebe melakukan bunuh. Saluran pembuangan sampah yang terletak di lantai 12 itu sangat sempit dengan lebar hanya berukuran 20 cm saja. Pintu saluran hanya bisa terbuka sedikit, cukup untuk memasukkan kantung sampah. Sangat kecil kemungkinan untuk seorang dalam kondisi tidak sadar bisa memanjat dan masuk ke saluran tanpa bantuan orang lain. Yang lebih mencurigakan dan aneh dalam laporan tim forensik menyatakan tidak ditemukan sidik jari milik Phoebe maupun orang lain pada pintu saluran. Lalu, bagaimana caranya Phoebe masuk ke dalam tanpa lebih dulu membuka pintunya? Polisi juga mengabaikan fakta tentang apartemen Anthony yang saat itu sangat berantakan. Padahal kondisi itu dapat menjadi indikasi adanya kemungkinan seseorang menyerang Phoebe dan gadis itu melakukan perlawanan. Selain itu, mereka juga tidak menelusuri lebih jauh tentang 27 miss call yang dilakukan Anthony di hari kejadian. Kakek beserta ibu dan saudara-saudara Phoebe yakin gadis itu tidak sedang mengalami depresi. Saat itu, Phoebe sedang bersemangat untuk mempersiapkan ulang tahun adik laki-lakinya yang ke-18.
Setelah penyelidikan mandiri yang dilaksanakan oleh kakek Phoebe selesai, keluarga Phoebe semakin yakin bahwa gadis itu tidak melakukan bundir dan insiden yang menimpanya terjadi karena ulah orang lain yang memang ingin mencelakai Phoebe. Sayangnya, berdasarkan hukum yang berlaku di negara bagian Victoria di mana kota Melbourne berada, kasus yang menimpa Phoebe tidak dapat dibuka kembali. Sebuah saluran televisi lokal Australia membantu keluarga Phoebe meyakinkan publik adanya keanehan pada proses penyelidikan kasus itu. Mereka melakukan reka ulang kejadian. Sebuah model simulasi saluran pembuangan dibuat sama persis dengan yang ada di lantai 12 gedung apartemen. Kemudian seorang wanita dengan proporsi sama persis dengan Phoebe diminta berperan sebagai Phoebe, kemudian melakukan reka ulang. Simulasi yang disiarkan secara nasional itu memperkuat kecurigaan bahwa kesimpulan tim forensik yang menyatakan bahwa malam itu Phoebe melakukan bundir sangatlah tidak masuk akal. Namun, satu-satunya cara agar dapat dilakukan penyelidikan ulang atas kasus Phoebe adalah bila suatu hari ada seorang detektif dari kepolisian Melbourne mengajukan kasus itu kembali. Hingga saat ini, keluarga Phoebe masih terus memperjuangkan keadilan baginya. Demikian akhir kasus weekly hari ini. Stay safe, stay healthy, and I'll see you all in the next case. Terima kasih.